Halo semuanya, selamat sore, selamat datang pada program Gerakan Ramadan Ceria di acara Gistalk, talk show asik seputar Ramadan pada sore hari ini ya teman-teman. Kayaknya belum afdol juga nggak sih kalau kita belum perkenalan ya? Baiklah, maka dari itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Aisyah Bella Grace Gabriela Azahra, biasa dipanggil Aishi. Saya merupakan staf dari K2, Keilmuan dan Keprofesian dari Hima Gizi UNES tahun 2021 nih teman-teman. Dan tentunya saya di sini berperan sebagai moderator yang akan menemani kalian selama 50 menit ke depan. Dan tentunya saya di sini tidak sendirian ya teman-teman. Saya akan ditemani oleh satu pembicara yang sangat-sangat luar biasa nih. Teman-teman bisa tebak nggak sih siapa pembicara kita pada sore hari ini? Masa nggak ada yang bisa tebak sih teman-teman? Ayo, siapa pembicara kita pada sore hari ini? Clue-nya adalah beliau merupakan seseorang yang sangat inspiratif. Baik teman-teman, daripada kita menebak-nebak, daripada kita menerka-nerka siapa sih pembicara kita pada sore hari ini, jadi pembicara kita pada sore hari ini yaitu Ibu Mardiana. Yeay, keren banget kan pembicara kita pada sore hari ini. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mengundang Ibu Mardiana untuk dapat bergabung dan membersamai kita pada acara sore hari ini ya teman-teman. Assalamualaikum Ibu Mardiana, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik Ibu, bagaimana nih Bu kabarnya sore hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana deh kabarnya? Alhamdulillah sehat juga nih Bu. Baik Ibu, ini di live kali ini sudah kedatangan maba loh Bu, mahasiswa baru dari tahun 2021. Ya, alhamdulillah. Ya. Baiklah Ibu Mardiana, saya mohon izin untuk membacakan CV dari Ibu Mardiana terlebih dahulu Ibu. Iya. Ya. Baik, nama Mardiana SKM MSI, tempat tanggal lahir Bogor 20 April tahun 1980, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Kelipang Pesona Asri Regensi nomor 101 Semarang. Untuk riwayat pendidikan dari Ibu Mardiana, SDN 03 Jakarta, SMPN 115 Jakarta, SMAN 26 Jakarta, Akademi Gizi Depkes RI Semarang, S1 Kesehatan Masyarakat Undip, dan S2 Ilmu Gizi Undip. Untuk riwayat organisasi Bu Mardiana sendiri sangat luar biasa loh teman-teman. Bu Mardiana merupakan pengurus Persagi DPD Jawa Tengah, pengurus IAKMI Pegda Jawa Tengah, dan juga pengurus Ilmagi S2 Undip. Untuk motto hidup dari Bu Mardiana sendiri yaitu, hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Untuk teman-teman yang mau menghubungi Ibu Mardiana bisa menghubungi kontak person nomor HP di 081 225 206 480. Untuk emailnya sendiri mardiana.ikm@mail.unes.ac.id. Baiklah teman-teman, pada kesempatan sore hari ini, tema yang akan disampaikan Ibu Mardiana yaitu asupan gizi seimbang untuk menciptakan Ramadan yang produktif nih. Tentunya tema ini sangat menarik untuk dibahas dan diulas lebih lanjut ya teman-teman. Untuk itu, untuk pemaparan materi selama estimasi waktu selama 30 menit dan dilanjut dengan sesi tanya jawab selama 10 menit nih teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai materi dan tema tersebut, bisa nih teman-teman tanyakan mulai dari sekarang atau nanti saat tanya jawab ya teman-teman. Baiklah Ibu Mardiana, bagaimana menanggapi dari tema kita pada sore hari ini? Bagaimana sih Bu cara memenuhi asupan gizi seimbang pada bulan Ramadan yang tentunya untuk menciptakan Ramadan yang tetap produktif nih Bu? Iya, terima kasih Dek. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia, insya Allah kita masih sama-sama menunaikan ibadah puasa pada hari ini ya dalam keadaan sehat, bugar, dan tentunya nanti bisa menjalankan ibadah puasa 30 hari ke depan selama 30 hari ini ya. Ini kan sudah seminggu nih, cukup cepat gitu ya, waktunya cukup cepat begitu. Baik, mungkin saya mengulas sedikit ya terkait dengan tadi kalau berkaitan dengan asupan gizi. Selama berpuasa ini
ini puasa ini merupakan salah satu apa ya namanya, salah satu proses yang cukup baik ya bagi tubuh, di mana puasa ini tentunya dengan puasa yang tadi baik dan benar dari sisi asupan ya, dari sisi aktivitas fisik itu dengan benar melakukannya begitu ya, sehingga kita mendapatkan manfaat juga dari berpuasa ya. Jadi selama berpuasa ini, selama 14 jam kita berpuasa, tubuh kita ini mengalami yang namanya autofagi ya, di mana autofagi ini suatu proses mekanisme tubuh ketika kita defisit energi ya. Kita kan apa namanya, selama berpuasa kita ada sahur, ada berbuka ya, itu adalah asupan makanan yang harus kita konsumsi. Nah, 5-6 jam setelah kita sahur itu kita sudah kehilangan energi, gitu ya, yang disebut defisit energi. Nah, di situ tubuh kita sudah mulai melakukan mekanisme nih untuk gimana caranya kita tetap dalam posisi tubuh kita ini berenergi, gitu ya, bisa beraktivitas dan lain-lain gitu. Nah, proses ini salah satunya adalah pemecahan yang terakhir ya, pemecahan lemak yang kita kenal dengan ketosis gitu ya. Nah, selain dengan kita memecah lemak, tubuh juga mempunyai mekanisme sendiri yang tadi saya sebutkan, namanya adalah autofagi, di mana tubuh merecycle gitu ya, merecycle sel-sel yang sudah tua, yang sudah rusak ya, yang tidak terpakai itu untuk menjadi zat gizi gitu. Itu mekanisme tubuh ya, sehingga tubuh kita ini kembali refresh lagi sel-selnya, nutrisi yang kita apa namanya, yang sudah tidak terpakai itu didaur ulang gitu ya. Itu ada namanya bantuan enzim yang namanya lisosom ya, di mana lisosom ini menghancurkan, jadi istilahnya sel memakan sel gitu ya, tapi didaur ulang kembali supaya bisa digunakan oleh tubuh. Nah, penelitiannya sudah cukup panjang ya terkait dengan autofagi, bahkan sampai penulisnya mendapatkan Nobel gitu ya, karena dia meneliti terhadap tikus yang dipuasakan, kemudian dia melihat keaktifan dari lisosom ketika tubuh mengalami defisiensi gitu. Nah, apa namanya, untuk asupan ya, untuk asupan selama berpuasa ya, kita kan mengenal kita punya ada sahur, kemudian ada berbuka. Yang perlu diperhatikan adalah komposisi ya dan porsi gitu. Jadi kalau kita di gizi seimbangan, kita kenal piring makanku ya, ada piring makanku gitu. Nah, di sini kalau kita misalnya apa namanya, kita bahas dulu sahur ya. Sahur itu kan disampaikan bahwa sahur itu justru tidak disegerakan gitu ya. Artinya sahur itu mendekati waktu subuh gitu ya. Maksudnya jadi nggak boleh imsak juga. Maksudnya diutamakan imsak itu kan penanda sebentar lagi subuh. Kalau dalam Islam sebenarnya imsak tuh nggak ada istilah imsak ya. Jadi imsak tuh hanya penanda bahwa sebentar lagi subuh. Nah, itu semakin baik gitu ya. Supaya apa? Supaya cadangan energinya juga waktunya tidak terlalu panjang gitu, apa namanya, pemecahan dan lain-lainnya. Nah, ketika sahur yang harus diperhatikan, puasa itu yang perlu diperhatikan yang pertama adalah asupan cairan ya. Jadi jangan sampai kita kekurangan cairan. Kalau kekurangan cairan maka itu juga akan berbahaya ya, menghambat proses metabolisme. Kemudian yang
karena kita jangan sampai kita juga menganggap bahwa sahur ini mengganti sarapan dan makan siang gitu ya. Jadi makannya malah double porsinya gitu ya. Iya, jadi porsinya juga harus proporsional juga ya, sesuai kita sekali makan. Bahkan kalau kita mau niatnya menurunkan berat badan, ya porsinya kita turunkan gitu ya, setengah gitu, setengah bahkan sepertiga. Kemudian kita banyak mengkonsumsi minum ya, cairan gitu. Terus jangan lupa sayur dan serat. Itu kan juga membantu dalam proses pencernaan, itu juga harus ada lauk protein ya. Jadi seimbang itu kan berarti beraneka ragam, terpenuhi semuanya dari unsur zat gizi makronya gitu. Nah, kemudian apalagi ya sekarang adalah berbuka, sama ya. Berbuka itu juga tidak boleh berlebih ya. Yang pertama harus dilakukan berbuka, misalnya kita minum air putih ya. Terus kemudian memang disarankan untuk mengkonsumsi yang manis ya, yang manis dari buah yang mengandung serat juga, yang ada mineral juga ya. Kita punya ya makan apa namanya ya, termasuk buah itu ya yang mineralnya tinggi, karbohidratnya, glukosanya juga baik gitu ya untuk proses awal merecovery energi ya. Itu apa? Tahu enggak? Kurma ya. Nah, ya. Jadi cukup mengkonsumsi kurma. Itu juga ya. Jangan terus buka puasanya ada es, tambah lagi nanti gorengan, nggak makan kolak ya. Jadi makan gorengannya aja biasanya mungkin satu gitu ya, itu karena saking laparnya akhirnya kalap. Jadi jangan sampai kalap makannya gitu ya. Dan tetap menyeimbangkan cairan tadi ya. Nah, setelah berbuka dengan yang manis, kemudian kita sholat dulu biar tubuh beradaptasi dulu nih dengan yang kita konsumsi, baru kita makan utama. Nah, makan utamanya juga harus diperhatikan juga, jangan sampai ya itu tadi ya sifatnya balas dendam. Kalau sampai balas dendam kan akhirnya jadi nggak sehat, tubuh jadi berat kan proses semuanya gitu. Apalagi nanti mau teraweh akhirnya nggak bisa teraweh karena kekenyangan kan. Nah, ya di dalam agama Islam kan ya segala sesuatunya tidak boleh yang berlebihan gitu. Jadi konsumsinya tetap memperhatikan gizi seimbang. Nah kan kalau gizi seimbang selain makanan juga aktivitas ya, dibatasi juga aktivitasnya. Bukan berarti kalau bulan puasa kita tidak produktif, tidak gitu ya. Tapi harus memilih aktivitas yang tadi tidak menguras energi, karena kan kita posisinya sedang defisiensi gitu ya. Nah dengan begitu itu tubuh juga baik ya prosesnya. Terus karena konsumsi makanannya tidak berlebih, tidak banyak mengandung lemak, buka puasanya tidak mengandung banyak yang manis. Nah itu juga tubuh akan tadi ya proses autofaginya itu bisa maksimal gitu. Tapi kalau misalnya jadi autofagi itu bisa bekerja kalau tubuh defisiensi energi. Jadi kalau tubuhnya itu masih banyak cadangannya, dia nggak akan berproses gitu. Autofagi itu. Jadi autofagi. Kalau kita mau sehat kan sel-sel di dalam tubuh yang sudah tidak terpakai kan harus dibuang atau di-recycle gitu ya, menjadi zat gizi yang lebih berguna. Tapi kalau kita terus makannya banyak, makannya juga asal-asalan, akhirnya kan tidak bermanfaat untuk tubuh gitu. Ya. Jadi itu juga bisa menyehatkan. Makanya kenapa puasa itu menyehatkan ya, karena itu. Ya, kemudian itu juga bisa bermanfaat bagi orang-orang yang ingin menurunkan berat badan ya, dengan
mengkonsumsi makan, berarti kan kita kalau puasa itu kan makan berapa kali sehari jadinya? Dua, Dua Ibu, kali sahur. ya. Nah, dua kali gitu. Kalau kita makannya normal aja, misalnya kita makan eh, anggap aja itu pagi dan siang gitu ya. Kita makan yang normal aja itu juga sudah bisa eh, menurunkan berat badan karena satu satu waktu makan kan kita udah nggak makan tuh. Ya, tapi kalau misalnya tambah lagi kita kurangi porsi makannya gitu, karena memang tubuh kan eh, apa namanya juga karena kita sekali makan kan nggak boleh banyak gitu ya, terus kita kurangi gitu. Nah itu jadinya tambah bisa menurunkan berat badan lagi gitu. Selain bisa sehat, bonusnya turun berat badannya. Tapi jangan diniatkan puasa untuk menurunkan berat badan, nggak boleh ya. Yang penting puasa dijalankan, asupan gizinya bisa bisa apa namanya bisa tercukupi, kemudian tetap sehat. Gitu. Jangan lupa juga tadi ya aktivitas kecil. Nah, nanti tinggal waktunya kapan itu disesuaikan dengan eh, kondisi tubuh. Jadi aktivitas fisik, ya olahraga itu nggak boleh dipaksakan juga gitu ya. Kita harus introspeksi diri dulu. Kita biasa nggak sih olahraga gitu ya. Jangan sampai kita nggak biasa olahraga, puasa malah sok-sokan olahraga gitu. Ya, tubuhnya belum pernah beradaptasi, sedang beradaptasi untuk eh, metabolisme energinya, tambah lagi dengan olahraga. Akhirnya seharian bisa tidur terus itu ya karena kecapean, lelah, akhirnya tidur seharian. Nah itu malah nggak Ya, Bu. bagus ya. Eh, saya rasa kalau materi asupan ya hanya itu ya, jadi seimbangkan saja jenis zat gizinya ya, jadi ada karbohidrat, ada protein, lemak, ya buah jangan lupa juga gitu. Walaupun puasa kita tetap mengkonsumsi buah sayur ya untuk pengganti serat. Nah, kalau berbuka ya pakai buah, kalau misalnya sahur makan buahnya, ini sayurnya yang diperbanyak gitu. Sehingga bisa seimbang semua dari sisi penghasil energi, cadangan maupun untuk metabolisme zat-zat pengatur di dalam tubuh. Rasa itu. Itu deh kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk materi pada sore hari ini. Baik, Ibu Mardiana, terima kasih ya Bu atas materi yang telah disampaikan. Dan tentunya untuk teman-teman yang hadir di sini telah mendapatkan banyak wawasan dan informasi mengenai asupan gizi serta aktivitas selama bulan Ramadan untuk menciptakan Ramadan yang produktif ya teman-teman. Dan selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman di sini yang mempunyai pertanyaan mengenai tema dan materi yang telah disampaikan Bu Mardiana dapat menuliskan pertanyaannya di kolom section sekarang ya teman-teman. Ini di mana posisinya, Dek? Di rumah atau Saya di Semarang? di rumah Ibu. Oh, di rumah. Saya kira di Semarang. Iya Ibu, saya belum sempat ke Semarang. Tapi sudah pernah ke kampus UNES? Iya. Oh ya, Ibu tadi mention mengenai porsi makan ya Bu selama bulan Ramadan. Nah, pada literatur yang saya baca itu katanya porsi makanan saat bulan Ramadan itu sama Ibu, malahan sama saat porsi makan kita saat bukan di bulan Ramadan Ibu. Tadi kan malah Ibu bilangnya kalau Ramadan itu malah porsinya beda ya Bu sama di bulan puasa. Nah, tapi di literatur yang saya baca itu katanya sama Ibu. Itu bagaimana Ibu penjelasannya? Ya, bukannya berbeda ya. Jadi kan tadi saya sampaikan, maksudnya porsi makan kita sekali makan kan? Ya, jadi kalau kita sekali makan, gimana? Maksudnya gimana? Iya Bu, keseluruhannya Bu maksudnya. Oh, total keseluruhan begitu ya. Ya, apa namanya? Kalau kita apa namanya?
tadi kan saya menyampaikan kalau kita lihat, kita ukur begitu ya, selama berpuasa itu kan berarti kita 2 kali makan ya, betul enggak? Ya, Iya, betul. 2 kali makan. Ya, dengan 2 kali makan itu seharusnya kalau kita lihat dari perhitungannya kira-kira sama apa enggak? Beda, Ibu. Ya, beda. Yang jelas sudah berbeda begitu ya. Kalau kita lihat dari sisi kita biasa 3 kali makan atau 2 kali makan gitu. Nah, kadang-kadang ya kita itu tidak masalah ya. Maksudnya kita kehilangan 1 porsi makan itu bisa diganti biasanya kan masih kalau bulan puasa itu kan tidurnya lebih malam dibandingkan dengan setelah ini ya. Yang penting gini, kita kalau mau mengurangi kebutuhan energi itu sebaiknya kan tidak boleh terlalu ekstrim, gitu ya. Jadi kalau kita masih mengurangi misalnya kita kebutuhannya 1.500 gitu ya, terus kita mengurangi jadi 1.000 itu masih bisa ditolerir tubuh gitu ya. Tapi kalau misalnya kita langsung misalnya nggak sahur, terus hanya buka puasa aja dan itu buka puasa juga makannya ya cuma sekali kita makan gitu. Nah itu juga berbahaya juga, itu kan cukup ekstrim dari kebiasaan normal gitu ya. Jadi pemenuhan kebutuhan tubuh itu tergantung dari adaptasi tubuh masing-masing. Kalau memang mau memenuhi sesuai dengan kebutuhan tubuh, berarti kita setelah terawih kita masih ada makan-makan lagi tuh ya. Tapi pemilihan makanan itu juga harus diperhatikan juga. Tadi jangan terlalu banyak yang manis ya, jangan terlalu banyak yang karbo juga. Karena kalau kita tidur dalam kondisi misalnya mengkonsumsi makanan yang seperti itu kan juga memberatkan organ pencernaan terutama ya, karena kalau kita tidur tuh kan harusnya posisi organ tubuh juga istirahat, tapi karena kita makannya mendekati waktu tidur gitu ya. Dan tadi kenapa saya mengatakan berbeda, karena tadi ya kalau mau kita mencapai tadi yang autofagi tadi gitu ya kan ya kan kita harus ada proses defisiensi dulu, defisiensi energi supaya zat lainnya bisa terpecah. Nah, itu ya. Jadi bisa optimal proses autofaginya. Nah, kan itu juga baik untuk tubuh. Artinya tubuh itu merecovery dirinya sendiri. Salah satu caranya dengan berpuasa ini gitu. Jadi tadi kan prinsip gizi seimbang kan memang sudah jelas ya, makanan sesuai kebutuhan gitu. Tapi ketika kita misalnya tadi proses kita ingin mencapai sesuatu yang tubuh kita merecovery gitu ya, merecovery dirinya sendiri kan proses timingnya tepat nih. Kan kalau kita sehari-hari nggak mungkin nih kita seperti ini sebulan gitu ya. Jadi saya rasa perlu dimanfaatkan juga seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Baik, di sini Ibu ada pertanyaan pertama dari @Linda AFF. Izin bertanya Ibu, sejak usia berapakah anak sudah dibolehkan untuk dilatih puasa dan bagaimana pola makan puasa yang perlu diperhatikan bagi anak-anak di sini di mana sedang dalam masa pertumbuhan? Anak-anak yang dalam pertumbuhan itu gimana sih Bu cara melatih berpuasanya Bu? Ya. Jadi kalau kapan tepatnya gitu ya? Wajibnya puasa kan ketika anak sudah balik. Nah, tepat puasanya kapan mengajarkan anak? Ya, ketika dia sudah mulai interest dengan puasa, ya kita ajarkan gitu. Tapi tidak dipaksa, gitu ya. Ketika dia sudah mulai bertanya gitu, kita sudah bisa mengajarkan. Misalnya anak prasekolah ya, TK gitu ya. Dia biasanya kan dilatih tuh dari sekolah ya, dilatih dari sekolah. Selama di sekolah dia nggak boleh bawa bekal gitu ya, terus nanti dia pulang misalnya lari-lari, mama aku haus, bunda aku haus, aku lapar gitu ya, nggak apa-apa dikonsumsi aja gitu ya, boleh gitu sampai
nanti dia kita pelan-pelan menaikkan adaptasi gitu. Jadi misalnya kalau TK dia baru TK awal, misalnya dia pertama kali itu dia tadi pulang sekolah udah minta besok lagi, Dek, besok anu ya jam 10 gitu, tambah lagi 2 jam, jam 12 gitu misalnya, sampai dia bisa adaptasi full gitu ya. Jadi tiap orang tahapannya beda-beda. Ada yang TK itu dia sudah bisa puasa full, ada gitu ya, ada yang belum, nggak masalah gitu, yang penting kita kenalkan terus, dan pada saatnya nanti dia wajib berpuasa itu sudah ya wajib, sudah harus full begitu Biasakan tuh ya. jadinya nanti udah terbiasa ya. Iya, jadi sambil dijelaskan juga nanti kalau sudah dewasa, kalau yang perempuan sudah haid itu sudah wajib puasa. Kalau tidak puasa maka dia harus mengganti. Biasanya kalau penjelasan seperti itu kalau sudah SD ya. Kalau TK tuh kita masih ikuti dia lah, gitu ya. Dia misalnya mau makan baru 1 jam, aku udah sakit perutnya, harus sakit ya. Udah nggak apa-apa makan, nggak masalah gitu. Jadi nggak boleh dipaksa. Kemudian untuk asupan makannya, kalau anak-anak ini tidak mengenal proses autofagi ya, Dek, karena dia apa namanya kan masih masa pertumbuhan, jadi dia otomatis tuh dia cepat proses recovery selnya juga gitu ya. Jadi karena dia masih proses anak-anak. Jadi yang perlu diperhatikan konsumsi makannya tetap seimbang sesuai dengan porsinya anak-anak ya. Jadi apa namanya kelengkapannya, proteinnya itu harus diperhatikan juga. Ya kalau anak-anak masih boleh nggak dia konsumsi apa misalnya dia setelah sahur gitu, setelah buka dia makan lagi, nggak apa-apa gitu, masih boleh ya. Jadi berbeda dengan usia dewasa. Jadi dewasa sampai lansia tuh sudah ini kan, dia sudah banyak ya, makannya udah macam-macam gitu. Ya udah banyak pergantian selnya juga, organ tubuhnya sudah mulai menurun dan lain-lain. Nah itu perlu diperhatikan dari proses asupannya gitu. Tapi kalau anak-anak pembatasannya paling ya jangan yang junk food lah gitu ya. Gitu deh. Baik, terima kasih atas jawabannya pada pertanyaan pertama. Di sini pertanyaan kedua dari @rifahaya. Izin bertanya Ibu, bagaimanakah pola makan saat puasa yang perlu diperhatikan bagi orang yang memiliki GERD, Ibu? Atau bagi orang yang memiliki MAH? Ini sama nih, saya juga salah satu penderita gastritis ya, sampai ya GERD lah ya, GERD gastritis ya. Pemilihan bahan makanannya ya. Jadi waktu makannya harus diperhatikan. Kemudian apa namanya? Pemilihan bahan makanan juga diperhatikan. Tapi sebenarnya justru puasa ini dia membantu menyeimbangkan asam lambung. Ya, jadi 5-6 jam tadi karena adanya makanan dan lain-lain kan memproduksi asam lambung. Kemudian jam berikutnya itu dia 5-6 jam, kemudian kan 14 jam ya. Setelahnya itu justru itu proses tubuh menyeimbangkan asam lambung. Sebenarnya puasa itu justru mengistirahatkan organ pencernaannya gitu. Harusnya tidak menimbulkan ya. Jadi kalau puasa itu justru perut lebih enteng. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat buka ya. Nah, itu tadi kalau orang yang punya sakit mah itu nggak boleh sembarangan. Maksudnya semuanya dalam satu waktu itu mau dimakan itu harus bertahap, pelan-pelan, dan mengunyahnya juga harus lama ya. Jadi apa namanya ya, biar enzim-enzim pencernaan di dalam mulut itu melunakkan makanan sehingga membantu proses pencernaan di dalam lambung ya, supaya lebih mudah gitu. Misalnya jangan mengkonsumsi yang bersoda, bergas ya. Kemudian asam, pedas, nah itu dihindari makan makanan seperti itu ya. Makanan yang menimbulkan gas kan misalnya kol ya, kemudian buah apa sih? Nangka. Biasanya kan kalau es ada es campur, di situ ada nangka, ada tape. Nah,
ketan. Nah, itu semuanya yang memberatkan ya, mengganggu proses pencernaan. Jadi untuk orang-orang yang tadi yang menderita gastritis ya sebaiknya dihindari supaya itu tidak menjadi trigger ya, tidak menjadi pencetus sehingga nanti mengganggu puasa gitu deh. Dan makannya sedikit-sedikit ya, pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu. Sehingga ya tadi organ pencernaannya juga menerima dengan baik juga ya, tidak berat kerjanya gitu. Baik Ibu, terima kasih jawabannya ya Bu. Teman-teman semua, mohon maaf sekali karena sesi tanya jawabnya sudah berakhir. Terima kasih antusiasnya teman-teman yang sudah bertanya, dan mohon maaf sekali apabila ada pertanyaan teman-teman yang belum terjawab pada kesempatan kali ini karena adanya keterbatasan waktu. Baiklah, sebelumnya saya mohon izin untuk memberikan kesimpulan dari materi yang telah Ibu Mardiana sampaikan. Pada saat puasa itu dapat menurunkan berat badan asalkan dengan kegiatan dan asupan makan yang benar dan baik. Untuk asupan makannya saat berbuka dan sahur harus memperhatikan porsi dan komposisi, memperhatikan asupan cairan karena cairan itu dapat berpengaruh pada proses metabolisme. Konsumsi sayur dan serat serta protein yang seimbang, dan konsumsi karbohidrat itu tidak boleh berlebihan. Serta jangan banyak mengonsumsi makanan manis berlebihan saat sahur dan berbuka. Untuk aktivitas pada bulan Ramadan sendiri, pilih aktivitas yang tidak menguras energi berlebih karena pada saat kita melakukan olahraga yang berlebihan itu dapat cepat lapar dan juga kita mengakibatkan lemas, agar jadinya kita tidur terus. Selanjutnya, pada saat puasa juga tubuh kita melakukan autogafi, yaitu tubuh itu merecycle serta mendefisiasi energi dan sel-sel yang tidak terpakai menjadi zat gizi baru. Gitu. Baiklah, teman-teman tidak terasa. Saya izin menambahkan ya dan mengkoreksi. Istilahnya autofagi. Autofagi, iya Bu. Maaf ya Bu. Istilahnya autofagi, dan untuk yang aktivitas itu pemilihan waktunya juga diperhatikan ya. Jangan sampai misalnya olahraga atau melakukan aktivitas di tengah hari bolong, istilahnya di terik matahari gitu ya, di siang hari. Ya, pilih yang paling bagus adalah mendekati waktu berbuka atau setelah berbuka untuk melakukan aktivitas fisik ya. Kemudian bisa juga olahraga yang intensitasnya ringan itu di waktu setelah subuh, misalnya jalan gitu ya. Itu aja deh tambahannya. Tadi istilahnya autofagi ya. Ya teman-teman, autofagi pada puasa ya teman-teman. Baik, tidak terasa ya teman-teman semua, ini kita sudah berada di penghujung acara. Maka dari itu, saya mempersilahkan kepada Ibu Mardiana untuk dapat memberikan closing statement-nya, Bu. Closing statement-nya tadi sudah disampaikan ya oleh siapa Dek namanya Dek? Sampai terakhir malah lupa. Ya, jadi yang pertama untuk berpuasa, asupan makan diperhatikan adalah dari jenisnya, bahan makanannya, dan porsi ya. Porsi terus waktu. Terutama tadi kalau ada yang punya menderita penyakit GERD atau gastritis ya. Jadi harus diperhatikan sekali itu dari jenis bahan makanannya ya. Kemudian jangan berlebih ya. Sesuaikan dengan seperti biasa kita makan, sekali makan gitu ya. Jadi jangan karena kita berpuasa terus akhirnya ada istilah balas dendam, sehingga apa aja yang ada di meja kita makan dalam satu waktu. Nah itu akan memberatkan kerja organ pencernaan kita ya, dari mulai lambung, usus gitu. Dan kemudian juga tadi ya, kita manfaatkan proses tadi autofagi tadi untuk tubuh bisa lebih sehat karena adanya pergantian sel yang lebih baik di dalam tubuh selama berpuasa gitu. Ya, terima kasih Bu Mardiana karena telah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi serta sharing mengenai asupan gizi serta aktivitas pada bulan puasa ya Bu. Untuk teman-teman juga telah mendapatkan informasi serta wawasan yang baru, wawasan yang luas mengenai tema tersebut.
Dan juga semoga materi yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat serta dapat diterapkan di kehidupan bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya, teman-teman. Amin. Dan kepada Ibu Mardiana, jika memiliki agenda lain, saya persilahkan untuk meninggalkan live ini, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. baik, terima kasih. Semoga sehat selalu, bisa menjalankan ibadah puasa sampai tuntas, dan salam sehat, ya. Amin. Terima kasih, Ibu. Baiklah, teman-teman, kayaknya nggak kerasa banget nggak sih acara kita itu udah mau selesai. Maka dari itu, saya cukupkan sampai di sini ya, teman-teman. Saya Aisyah Bella Grace Gabriela Zahra. Saya mohon maaf bila ada tutur kata dan kesalahan yang berkenan di hati teman-teman. Sampai jumpa di acara Gistalk, Talk Show Asik seputar Ramadan selanjutnya ya, teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa, stay safe, stay healthy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat menunaikan ibadah puasa, teman-teman.